kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tak kalah menarik tetapi sangat berdampak bagi pendidikan di Indonesia kali ini. Tentunya kita pertama-tama coba bayangkan terlebih dahulu nih teman-teman podcast. Kalian bisa berkunjung tempat seperti candi tapi tidak ke tempatnya langsung, tapi kita bisa menggunakan alat ini yang sangat canggih dan seorang siswa mungkin ya bisa melakukan praktikum tanpa adanya resiko. Inilah alat canggih yaitu virtual reality dalam episode kali ini. Sebelumnya teman-teman podcast ada kedatangan narasumber ini. Tapi sebelumnya kenalkan aku dulu ya. Namaku Sinta Ayu Febrianti, bisa kalian panggil Sinta. Untuk narasumber bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Dias dan dulu. Dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Ya, jadi halo teman-teman podcast. Perkenalkan nama saya Dias Paramita, bisa dipanggil Dias. Jadi saya sebagai narasumber pada episode kali ini. Dan saya tidak sendirian nih, saya juga bawa teman. Kenalin dong teman saya. Halo teman-teman podcast, perkenalkan nama saya Lulu Atunasiha, bisa dipanggil dulu. Saya juga sebagai narasumber. Oke, teman-teman podcast pasti udah kenal semua kan ya. Oke, langsung aja nih ke topik yang sangat menarik tentunya ya. Tentunya yaitu virtual reality. Nah ini sangat tren atau sangat digunakan dalam dunia pendidikan. Tapi kalian harus tahu terlebih dahulu nih apa sih virtual reality dan mungkin manfaatnya. Narasumber mungkin bisa menyampaikan pendapatnya dengan jelas atau singkat. Ya, jadi gini ya guys. Kita itu harus tahu dulu nih apa itu VR atau virtual reality. Jadi virtual reality ini merupakan sebuah teknologi yang dapat memudahkan dalam gaya pembelajaran dikarenakan teknologi ini memberikan visual secara langsung kepada penggunanya melalui virtual begitu ya, melalui sebuah komputer gitu. Oke, berarti sangat memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran yang tidak mudah dipahami oleh siswa pastinya ya. Ya, betul sekali. Jadi dengan pembelajaran menggunakan VR ini akan sangat memudahkan pemahaman siswa dalam memahami pembelajaran begitu. Karena nantinya ketika siswa belajar menggunakan VR, maka siswa tersebut akan dibawa seolah-olah berimajinasi langsung masuk ke dalam pembelajaran yang sedang dipelajari tersebut. Tidak hanya itu ya teman-teman podcast semua, penggunaan VR ini memberikan pembelajaran yang interaktif dan lebih menarik. Karena penggunaan VR ini membawa siswa jadi lebih seru dan mudah dipahami siswa tersebut. Wah, gimana nih teman-teman podcast, sangat menarik kan? Tadi kita sudah membahas pengertian virtual reality dan manfaat juga. Tadi sempat disinggung nih di pembelajaran ya. Apakah virtual reality ini bisa digunakan hanya mapel-mapel tertentu di virtual reality atau virtual reality ini bisa digunakan dalam pelatihan vokasi atau mungkin yang lain-lainnya? Bagaimana? Nah ya, jadi teman-teman dalam penggunaan virtual reality ini nggak hanya mampu untuk pelajar-pelajar tertentu ya, tapi memang kayaknya ini dikhususkan buat yang memang yang pada zaman sekarang ini kita nggak bisa dapetin di zaman sekarang. Contohnya apa? Contohnya pelajaran sejarah. Karena pelajaran sejarah kan kita kan tidak bisa mengulang kembali waktu toh. Ya. Makanya itu kita bisa menggunakan VR ini untuk pembelajaran tersebut. Tapi selain itu bisa juga digunakan dalam pelatihan-pelatihan vokasi. Seperti contohnya itu ada seorang dokter ya. Biasanya kan sering praktek-praktek. Nah, jika ingin melakukan praktek tanpa ada resiko begitu atau praktek secara berulang-ulang, bisa menggunakan VR ini seperti untuk anatomi, pembedahan anatomi begitu tanpa ada resiko yang nantinya bisa ditanggung gitu. Jadi bisa digali lebih dalam lah menggunakan VR ini gitu. Nah, jadi bisa diketahui ya teman-teman podcast bahwa VR ini bisa diterapkan dalam mata pelajaran seperti sejarah,
sains dan bisa dilakukan di pelatihan vokasi seorang dokter yang dijelaskan oleh dia tadi. Nah, pasti VR ini nggak kalah penting dong dengan teknologi pendukungnya, karena VR ini sangat canggih, nggak mungkin nggak ada atau nggak jalan kalau tidak ada teknologi pendukungnya. Apa saja sih teknologi pendukung VR itu? Nah, iya. Jadi ada 3 macam teknologi pendukung ini yang akan kita bahas dalam podcast kali ini. Yang pertama ada pengembangan VR berbasis AI. Jadi VR ini memberikan pembelajaran yang lebih menarik serta meningkatkan pemahaman guru dan siswa terhadap teknologi tersebut. Oke, berarti pastinya VR ini kan membutuhkan jaringan yang sangat cepat untuk aksesnya. Pasti dibutuhkan jaringan 5G, bener kan? Ya, benar sekali. Jadi teknologi pendukung yang kedua ini adalah teknologi 5G yang mendukung pendidikan secara global dan interaktif, dan juga akan memberikan akses cepat dalam penggunaan VR ini. Kan VR kan pastinya butuh akses yang cepat dan internet yang cepat, begitu. Jadi membutuhkan akses jaringan yang sangat cepat ini agar pada saat digunakan ini mulus dan sangat cepat gitu ya pastinya ya. Tapi kan ini VR bisa secara luas, tadi kan sempat disinggung tentang sejarah. Nah, bagaimana VR bisa berperan dalam nilai-nilai budaya pastinya? Bagaimana? Nah, VR ini bisa membantu memfasilitasi kita dalam model 3D ini. Jadi kita itu seolah-olah merasakan langsung dan melihat langsung sejarah-sejarah pada zaman dahulu. Jadi kita nggak perlu datang ke tempatnya, ya kita tinggal melihat dengan 3D itu. Ya, jadi contohnya ini siswa itu bisa mengunjungi Candi Borobudur atau melihat tradisi lokal secara virtual 3D begitu, tanpa harus jauh-jauh ke tempat tersebut ya kan. Jadi ini pastinya tidak membuat pelajaran sejarah menjadi membosankan, pasti akan menjadi interaktif begitu ya bagi penggunanya begitu. Wah, sangat menarik sekali nih teman-teman podcast. Tadi kita sudah mengobrol pengertian VR, manfaat VR, terus pengaplikasi VR di mata pelajaran dan juga teknologi pendukungnya. Tapi sekarang ini aku sangat penasaran nih, kalau semisal itu semua berjalan dengan baik, bagaimana sih pendidikan kita di masa depan, tentunya di Indonesia menuju emas 2045 ini? Nah, ini bagian paling menarik nih. Jadi kalau misalnya nih VR bisa diterapkan secara maksimal, pendidikan di Indonesia akan mengalami yang namanya transformasi besar-besaran yang akan menuju Indonesia emas 2045 nanti. Pasti teman-teman podcast tadi sempat penasaran ya, apa sih transformasi itu? Gimana sih transformasi itu, apa sih? Nah iya, jadi ada beberapa perubahan besar yang akan terjadi. Jadi integrasi VR dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, teknologi VR ini memberikan pembelajaran dimanapun dan kapanpun dalam batasan ruang dan waktu. Wah, keren sekali ya teman-teman podcast. Jadi kalian nih belajar nggak harus ke tempatnya langsung, tapi dengan menggunakan aplikasi VR saja, gitu kan? Iya, benar. Iya. Jadi kita itu seolah-olah merasakan langsung, nggak harus langsung ke tempatnya gitu. Oke. Selanjutnya nih aku sangat penasaran nih. Tadi kan sangat canggih sekali ya VR ini. Pasti kita bakal menyiapin SDM unggul bagi VR ini, gitu kan? Nah, jadi begini, jika ya teknologi VR ini makin populer dan dunia pendidikan itu ikut memanfaatkannya, maka bisa menciptakan sumber daya manusia yang lebih unggul untuk siap bersaing di masa depan begitu. Nah, iya dia. Jadi poin ini juga berkaitan dengan bagaimana VR bisa membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan mereka seperti berpikir kritis, kreativitasnya. Misalnya nih ya, di laboratorium mereka bisa mencoba simulasinya itu tanpa harus Ada resikonya gitu. Oke. Jadi kita bisa belajar dengan bebas dan aman gitu ya. Iya. Jadi ketika kita dapat belajar dengan bebas dan aman gitu ya, nanti pastinya bisa
mencetak SDM yang unggul untuk siap bersaing secara global, kan pastinya begitu ya. Oke, poin terakhir nih teman-teman podcast, tapi bukan yang terakhir ya. Tadi sempat disinggung tentang generasi emas 2045 dan pengalaman digital. Pasti teman-teman podcast ini kan penasaran bagaimana sih maksudnya itu? Nah, jadi penggunaan VR di kurikulum Merdeka ini adalah cara yang strategis dalam menyiapkan generasi emas di masa depan nantinya lewat pembelajaran yang aman dan sesuai zamannya pastinya. Nah, iya bener banget. Jadi begini ya teman-teman. Nanti generasi emas 2045 ini kan pastinya lahir di era digital, sehingga mereka butuh metode pembelajaran yang cocok untuk gaya hidup mereka begitu. Sehingga VR ini menjadi solusi untuk dapat menjadi gaya belajar mereka begitu. Oke, wah keren banget ya teman-teman podcast. Tapi kan pastinya VR ini nggak sangat berjalan mulus. Pasti ada tantangan dan solusinya pastinya kan. Itu apa saja sih? Pasti teman-teman podcast ini penasaran juga deh. Tentunya aku juga penasaran nih apa saja sih tantangan dan solusi VR dalam pendidikan atau dunia teknologi digital ini. Nah, ini pembahasan yang penting banget nih Sinta. Jadi setiap kemajuan atau perubahan itu kan pasti ada tantangan tersendiri. Nah, yang jadi tantangan terbesar dalam penerapan VR di Indonesia ini salah satunya adalah dari segi biaya ya. Dikarenakan perangkat VR itu masih cukup mahal untuk ada di Indonesia. Belum lagi VR ini membutuhkan perangkat-perangkat yang mendukung seperti internet yang cepat dan juga komputer yang kompatibel gitu. Iya, betul. Kalau kita ngomongin daerah-daerah terpencil nih, pastinya aksesnya juga terbatas nih ya. Berarti tantangannya tuh hanya dari segi ganda ya, dari biaya dan akses. Tapi apakah hanya dari sisi teknis saja? Enggak juga sih, dari SDM-nya juga bisa. Misalnya gurunya belum terbiasa dan juga belum ada pelatihan khusus gitu. Jadi misalnya perangkatnya sudah ada, VR-nya sudah ada, tapi gurunya belum bisa memaksimalkan gitu. Nah, iya bener banget. Jadi kan kalau misal perangkatnya masih ada tapi nggak bisa, guru-guru nggak bisa nerapin gitu kan ya percuma, jadi mubazir juga kan alatnya gitu ya. Iya. Oke, tapi aku juga dengar nih kalau VR bakal diterapin di sekolah kan bakal banyak digunakan siswa. Pasti ada efek samping kesehatannya. Nah, itu apa sih? Nah, iya benar banget. Jadi Sinta, dalam penggunaan VR ini yang terlalu lama ya, nantinya bisa bikin mata lelah atau bisa juga sampai pusing, motion sickness gitu. Sehingga untuk siswa harus mengikuti panduan penggunaan VR yang bijak gitu ya. Karena kan siswa kan belajarnya ini gak hanya sekali dua kali, pasti berulang kali gitu kan sampai paham gitu. Sehingga ya butuh panduan yang bijak gitu lah, jangan lama-lama gitu. Iya benar sekali. Iya. Misalnya dibatasi durasi penggunaannya dan juga dikasih jeda dalam menggunakannya agar matanya itu nggak kecapean. Karena kesehatan itu di atas semuanya. Jadi kuncinya itu untuk menggunakan VR itu jadi prioritaskan kesehatan. Oke. Jadi selanjutnya tadi itu sudah disebutkan ya tentang tantangannya ya. Jadi sudah disebutkan ya teman-teman podcast tantangannya. Pasti kan ada tantangan, ada solusi. Nah, bagaimana nih solusi yang diterapkan jika VR ini di pendidikan Indonesia nantinya? Nah, jadi solusi untuk menerapkan agar bisa diterapkan di Indonesia ini butuhkan dukungan dari semua pihak tentunya. Contohnya yaitu seperti pemerintah, akademisi, industri untuk dapat memberikan pendanaan agar sekolah-sekolah bisa memiliki VR tersebut. Oke. Nah, betul. Dengan pendanaan yang kuat ini, VR ini bisa diakses dengan mudah di sekolah-sekolah. Tapi nggak hanya itu juga sih, kita itu harus mikirin persiapan gurunya itu. Jadi harus ada program pelatihan guru supaya bisa mengintegrasikan VR ini dengan lebih efektif pada pembelajaran.
Setuju banget dengan pendapat yang Mbak Lulu. Jadi kalau persiapannya guru belum matang, pasti ya belajarnya juga nggak maksimal kan ya. Jadi mubazir gitu loh. Nah, ada satu lagi nih Sinta yang bisa menekan menekan biaya VR yang mahal itu. Ada yang namanya itu pengembangan VR berbasis open source. Di mana open source sendiri nih dapat diakses oleh umum dan bersifat gratis, sehingga sekolah atau kreator lokal dapat menyesuaikan kontennya dengan harga yang terjangkau. Iya, dan ini bisa juga menjadi cara untuk menekankan biaya dan sekaligus mendorong inovasi lokal. Jadi solusinya ada 3 ya teman-teman podcast yang sudah dijelaskan tadinya, yaitu kerjasama, pelatihan guru, dan inovasi pengembangan open source. Kalau semua itu jalan, bukan nggak mungkin nih VR bisa diadakan di Indonesia, di pendidikan Indonesia khususnya. Jadi semoga VR ini dapat diterapkan di pendidikan Indonesia nantinya di masa depan. Amin. Setuju banget. Oke, teman-teman podcast, sudah seru sekali nih obrolan podcast kali ini. Jadi kesimpulannya itu VR banyak sekali tantangannya, tapi juga ada solusinya yang bisa diatasi untuk kita semua. Jadi kita harus melakukan kerjasama dan pelatihan guru terlebih dahulu dan inovasi pengembangan open source tadi. Jadi terima kasih buat narasumber kita Dias dan Lulu tentunya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman podcast bisa menambah wawasan dari episode kali ini tentang dunia digital dan alat yang secanggih ini untuk digunakan di pendidikan Indonesia nantinya, yaitu virtual reality. Dan mohon maaf jika aku salah kata mungkin ya dan kurang mengenakan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.